Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medsos yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungannya serta diberi sehat walafiat. Amin amin ya mujibas sailin. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan masalah yang sedang aktual, yaitu kebakaran tempat pembuangan akhir sampah di Konoha. Yang pertama di wilayah hampir ke ujung barat Pulau Jawa Dwipa. Kebakaran sampah di ujung barat Pulau Jawa Dwipa ini sudah terjadi beberapa hari. Sampai sekarang belum juga padam, sehingga hari ini dikerahkan banyak pemadam kebakaran dari damkar sampai bala tentara, Surodadu, Serdadu dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Tapi masih mending daripada Surodadu suruh ngurusin dapur. Takutnya kan jadi gini, kalau Surodadu madam kebakaran kan masih menunjukkan keperkasaan. Tapi kalau Surodadu suruh ngurusin dapur, takutnya gini. Jadi masih mending. Cuma persoalannya gini, di TPA yang satu kebakaran belum padam, sudah muncul kebakaran di TPA yang lain. Nah ini kan ya menyedihkan. Sehingga tadi pagi saya sempat menyaksikan atau melihat di tayangan suatu stasiun televisi yang menghadirkan pakar, yaitu Pak Bagong. Kemudian beliau ini antara lain mengkritik ya kualitas pejabat ini yang dikritik. Karena pejabatnya itu nggak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga tidak bisa menangani problem-problem yang ada di daerahnya. Nah, sehingga ya terjadi seperti itu. Karena dalam pikiran para pejabat ini hanya ada satu kata, yaitu korupsi. Beliau juga mengatakan kalau misalnya penanganan sampah itu ada dana yang besar, itu sampah itu dana itu akan dikorupsi. Tapi kalau nggak ada dananya, ya itu akan dicuekin. Jadi ya kesimpulannya, kalau pejabatnya kualitasnya seperti itu, ya sampah ini tidak akan selesai sepanjang masa. Nah ini kan aneh ya, aneh kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Di negara maju itu kan sampah itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya sampah non organiknya
diolah dengan teknologi yang sedemikian rupa, akhirnya bisa menjadi konblok. Terus tentunya yang organik dijadikan kompos. Lah kalau di Konoha, yaitu tadi karena pejabatnya itu nggak kompeten, maka sampah itu justru sebaliknya menjadi musibah, bahkan bencana. Beberapa waktu yang lalu, sampah di ibu kota provinsi di wilayah kerajaan Tarumanegara itu kan pernah longsor dan menimbulkan bencana sehingga menelan korban jiwa. Terus tidak lama berselang, jadi beberapa waktu yang lalu di sebuah di TPA di wilayah kabupaten tempat saya tinggal, ini juga terjadi lagi longsor. Gunung sampah itu longsor. Gunung sampah longsor akhirnya juga menimbulkan korban jiwa. Nah, tapi Konoha itu kan aneh. Korban jiwa itu dihitung juga prosentasenya. Lah kalau negara-negara maju itu jangankan korban jiwa sampai dihitung lebih dari jari sebelah jari tangan kanan saya ini, nggak lebih itu pemerintah pusat itu sudah begitu panik, begitu serius menangani musibah yang menimpa rakyatnya. Tapi kalau di Konoha itu dihitung prosentase. Lah, Konoha itu kan penduduknya banyak. Jadi kalau jari tangan kiri kanan, kaki kiri kanan itu sampai habis pun, itu kalau dihitung persentase dibandingkan penduduknya itu kan kecil. Ya dianggap tetap nggak ada artinya. Itulah kacaunya negara yang top leadernya itu ngitung 10 ditambah 6 aja nggak bisa. Nah itu kan kacaunya di situ. Nah, kemudian sebenarnya kita itu atau Konoha itu kalau di otak para pejabatnya dari top leader sampai yang terbawah ujung tombak bagian eksekutornya itu mumpuni, itu nggak akan terjadi musibah seperti itu. Tapi seorang mubalighah yang namanya mumpuni, karena mumpuni jadi namanya dan kompetensinya terhadap pengajian, terhadap umat dan terhadap bangsa ini benar-benar mumpuni, ya dia bicara lebih luas tanggung jawab sosialnya. Karena pada dasarnya sebenarnya mubalik atau mubalighah, ustadz atau ustadzah itu ya
amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu kalau pejabatnya itu ngerti itu dan sadar bahwa sebenarnya pejabat juga punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan membiarkan Ustazah Mumpuni itu berbicara lebih luas. Nah, justru saya itu prihatin ketika misalnya Jumatan atau dengar ceramah orang, kemudian ceramahnya itu kemana gitu. Nah, sementara di lingkungannya itu terjadi sesuatu. Itu kalau menurut saya itu penceramah atau ustadz ini nggak punya sense of crisis terhadap lingkungannya. Lah dulu saya pernah waktu masih dinas itu ngantor di dekat Pasar Senen. Kemudian kalau Jumatan itu ya adanya di Pasar Senen. Itu aja saya heran itu. Seharusnya khotib ini kan, ini karena di lingkungan pasar, dan yang terjadi di pasar itu biasanya yang pernah dikritik oleh Umar itu yaitu orang yang mengurangi sukatan, orang yang mengurangi timbangan. 2 tahun saya ngantor di dekat Pasar Senen, dan hampir setiap Jumat saya selalu Jumatan di Pasar Senen. Nggak ada khotib yang mengingatkan kepada mayoritas di lingkungan itu untuk hati-hati tidak mengurangi sukatan atau timbangan. Itu nggak ada. Jadi memang kurang care terhadap lingkungan. Lah ini Ustazah Mumpuni itu saya acungi jempol, ini hebat ini. Cuma mana ustadz-ustadznya, kiai-kiainya yang seperti itu. Karena tugas ustadz dan kiai itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah sekarang itu problem kita itu apa? Apa yang sedang dikorupsi rame-rame, bancaan uang rakyat. Terus sekarang pejabat-pejabatnya juga barangkali ingin dijadikan pejabat seumur hidup, sehingga apa? Banyak yang rame-rame usul supaya pajak ditingkatkan. Sampai sepeda ontel aja mau ditarik pajak lagi. Ini dulu pernah ada, itu zaman Belanda, Jepang, terus kemudian ketika Konoha merdeka dilanjutkan. Di tempat saya namanya Peneng, kalau di negeri gudeg itu namanya Plombir apa-apa. Nah, tapi akhirnya kemudian hilang. Terus radio juga pernah dipajakin, tapi ya alhamdulillah kemudian hilang. TV dipajakin karena ada anak presiden yang namanya TS ini membangun sebuah lembaga memungut pajak TV ini. Kebetulan kedodoran, terus akhirnya ya alhamdulillah berkahnya itu pajak TV itu menjadi hilang. Wah, sekarang sepeda mau dipajakin. Kalau menurut saya kepala pejabat itu, kepalanya dasmu. Kan sekarang sopan kan mengatakan dasmu. Ngikutin ucapan top leader di Konoha itu biasa mengatakan dasmu. Nah, sekarang dase pejabat itu kalau perlu dipajakin itu dasnya. Karena dulu zaman Jepang itu katanya pernah ada mau pajak kepala, pajak sirah. Kalau zaman Jepang aja masih sopan ya, pajak sirah. Tapi kalau sekarang saya kira ya contohnya itu
kon top leader itu menjadi contoh. Kalau top leadernya mengatakan dasmu, kita ngikut aja dasmu. Jadi das-dasmu itu dipajakin, pejabat-pejabat itu das-dasmu dipajakin. Saya setuju itu. Jangan rakyat aja. Rakyat itu penghasilannya kecil, kalau dipajakin ya dapatnya berapa sih? Kalau das-dasmu itu kan penghasilannya banyak. Itu kalau dipajakin hasilnya banyak loh itu. Nah, kalau rakyat dipajakin sementara das-dasmu tidak dipajakin, itu seperti kearifan lokal Jawa. Mburu uceng kehilangan delek. Mburu uceng itu ngejar ikan uceng itu kecil, biasanya di parit-parit di sawah itu. Ikan uceng kecil. Enggak ada, sama kelingking saya aja gedean kelingking saya. Ngejar itu kemudian kehilangan delek. Delek itu ikan gabus yang gede. Jadi mburu uceng kehilangan delek. Mburu uang kecil, akhirnya uang besar lepas. Nah, das-dasmu pejabat-pejabat ini harus dipajakin. Sopan loh ini, ngikutin top leader. Jangan bilang ini nggak sopan, berarti Anda tidak menghargai top leader Anda. Nah, jadi kembali ke sampah tadi. Kalau di negara lain menghasilkan barang-barang yang bermanfaat, sebenarnya kita itu juga bisa. Karena di negeri ini, di Konoha, itu banyak lahir anak-anak jenius, putra bangsa yang jenius, cerdas. Ya setingkat, ya kalau penemu kan bisa disejajarkan dengan Thomas Alva Edison, dengan James Watt, penemu mesin uap, terus Robert Fulton dan lain-lain, penemu-penemu. Cuma sayangnya karena kembali lagi dasmu ini, karena itu tadi isinya nggak tahu. Apa yang dikatakan pepatah Indonesia, otak udang. Karena otak udang itu isinya ya seperti septic tank. Maka ya hasilnya seperti septic tank juga. Nah, jadi di Konoha itu sebenarnya banyak penemu, banyak orang kreatif yang akhir-akhir ini aja supaya sahabat-sahabat medsos ini masih ingat, itu ada orang kreatif, orang kampung ini, orang desa kreatif, karena sawahnya itu penghasilannya mungkin dia sudah bisa menghitung kalau ditanemin padi hasilnya berapa kuintal atau berapa ton, itu dia sudah ngitung. Waktunya juga berapa lama, itu dia sudah ngitung. Terus akhirnya dia ubah jadi tambak, dan ini hasilnya lebih bagus. Tapi akhirnya apa? Di penjara. Nah, terus ada lagi penemu bahan bakar, bensin lah, bahasa orang kampung, karena saya juga orang kampung, bahasa saya taunya bensin, nggak tahu bedanya bensin pertamax, pertalit, jempalitan, nggak tahu, saya orang kampung. Nah, jadi penemu bensin itu juga ditangkap, di penjara. Ingat loh, Thomas Alva Edison dulu juga pernah di penjara, tapi jangan disamain. Ini ketika Thomas Alva Edison dalam melakukan trial dan error itu menimbulkan kebakaran. Terus akhirnya bahkan dia dikasih bogem mentah sama polisi dan sempat masuk penjara.
tapi hasil penemuannya apa? Dunia menjadi terang. Nggak seperti tenangnya itu pejabat serbaguna yang mengatakan, siapa yang mengatakan ini? Konoha gelap, Konoha terang benderang. Itu mah ilusi koruptor aja. Bukan dunia nyata. Ini kan ya kalau sekarang sudah berkembang jauh itu. Ada apa? Lampu yang berkembang sampai yang sekarang terakhir. Nah, awalnya kan lampu pijar itu perkembangan dari lampu pijar. Itu siapa yang menemukan? Thomas Alva Edison. Nah, jadi Thomas Alva Edison itu jasanya banyak, bisa menerangi dunia hasil temuannya. Nah itu bukan tidak mungkin. Anak-anak Konoha yang cerdas-cerdas ini juga bisa ikut serta menerangi dunia, memakmurkan dunia ini. Jangan dipenjara. Dasmu itu yang berotak sedikit lah. Jangan otak udang. Gak sedikit udang lagi. Nah, jadi penemu bensin di penjara. Ya untung aja itu yang penemu gas untuk memadam kebakaran dari kulit singkong ini nasibnya bagus. Cuma sayangnya penemuannya itu tidak dihargai. Menemukan kulit singkong dijadikan gas pemadam kebakaran. Nah, menurut medsos yang pernah saya lihat, itu katanya Jepang yang kemudian memanfaatkan. Terus kemudian menemukan air dari dijadikan bahan bakar. Ini sempat Blokis setempat menggunakan untuk kendaraan patroli. Tapi akhirnya saya melihat medsos juga, tahu benar tahu enggak ya ukuran medsos. Ini diambil oleh pabrikan mobil dari Italia. Dan dia kayaknya masih banyak penemuan-penemuan lagi. Tapi untung aja enggak di penjara. Nasib baik. Nah, terus kemudian yang sering di penjara itu adalah penemu varian unggul padi ini. Kan kita di Konoha itu bangsa yang makannya itu bahan dari padi, beras, nasi. Bahkan ada istilah kalau belum makan nasi berarti belum makan. Nah, itu kan kebutuhan penting. Menemukan varian unggul. Ini yang pernah saya sempat ikutin dan masih ingat kalau kata orang Jawa lamat-lamat, bisa sayup-sayup. Itu kalau nggak salah di daerah Cirebon Kuningan. Dia itu mengadakan percobaannya itu nanam padi itu di kaleng bekas cat itu yang ukuran agak gede itu. Situ menanam beberapa jenis padi kemudian dikawinkan. Ketika menghasilkan varietas unggul ini dipenjarakan. Yang terakhir kalau nggak salah di Aceh ini juga gitu, dipenjarakan. Padahal penduduk kampung itu sudah menikmati kelipatan hasil dengan penemuannya ini. Nah ini harusnya top leader itu mengatakan, dasmu itu gimana sih, anak buah saya, dasmu itu gimana. Anak bangsa yang membawa kemajuan malah kamu penjara. Sopan loh, saya ngomong dasmu itu sopan, sudah direkomendasi sama top leader.
Jadi ya silakan aja Anda mengatakan sekarang menjadi bahasa populer dasmu. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak bangsa yang cerdas, yang kreatif ini dikasih kesempatan, saya yakin mereka itu akan bisa mengubah sampah ini menjadi barang-barang yang berharga. Jadi Pemda-pemda di Konoha itu nggak akan kesulitan menangani sampah sehingga menjadi gunung sampah yang minta ampun lah. Kan kalau dibiarkan menjadi gunung sampah, yaitu tadi bencana longsor menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga akhirnya penduduk sekitar harus mengungsi. Terus apalagi belum aroma bau busuk, kemudian lindinya air sampah itu masuk ke dalam tanah, kemudian menjadikan pencemaran air tanah, terus pencemaran udara, terus tempat bersarangnya penyakit, terutama lalat beranak pinak di situ. Itu kalau pejabat-pejabat itu kalau keluar negeri itu ngapain sih? Saya itu alhamdulillah nggak banyak keluar negeri, sehingga saya nggak banyak berutang pada siapa yang membiayai saya keluar negeri. Misalnya di suatu negara saya ngelihat di negara itu nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, tapi ada orang yang kreatif di situ, bikin jebakan lalat dari botol minuman, direkayasa sedemikian rupa menjadi perangkap lalat. Nggak ada lalat aja, artinya ada tapi nggak banyak. Itu dijebak dengan. Lah kalau kita barangkali jadikan peyek kali, disuguhkan kepada pejabat yang nggak bisa mengelola sampah, kayaknya pas bang. Jadi kalau ada musibah seperti ini, ada gerakan nangkep lalat, dijadikan peyek, dikirim ke para pejabat. Seperti zaman PKI dulu kan, karena banyak tikus, kemudian orang nangkep tikus, terus dipotong, dipetetin, digoreng, dimakan. Nah, itu pejabat-pejabat desa itu ikut artinya memberikan support kepada penduduk desa supaya ini saya pernah, kalau di kampung saya sih saya tidak pernah dengar pejabatnya ikut. Ini di Kerajaan Gudeg ada pejabat desa yang cerita kepada saya untuk menyemangati penduduk yang makan tikus ini, karena ya kalau dilihat dari sisi pemberantasan hama ini kan efektif. Tikus dimakan, nanti kemungkinan tikus itu akan habis. Jadi itu cuma masalah agama. Ya bukan saya anti agama, tapi di sisi ini kebetulan sudah terjadi dan itu zamannya PKI itu. Ya kalau sekarang bagus saja ditinjau sama sisi agama bahwa itu haram, itu bagus. Tapi ini kan sejarah masa lalu zamannya PKI yang boleh dikatakan menghalalkan segala cara. Nah itu pamong desa ini untuk menyemangati rakyatnya yang menjadi predator hama tikus ini, dia ikut makan. Tapi katanya begitu habis makan enak banget, dia pergi muntah-muntah di tempat lain. Nah, kalau di tempat kelahiran saya itu predator bekicot. Nah, saya waktu masih kecil itu nanam apa-apa itu sering baru numbuh itu
paginya dilihat udah dimakan bekicot. Nah, tapi setelah sebagian penduduk terutama yang kurang taat pada agama itu menjadi predator bekicot ini. Nah sekarang itu nyari bekicot itu susah. Kalau dulu waktu zaman saya masih kecil, membunuh bekicot itu susah. Bahkan banyak keluarga yang setiap hari itu menggali lubang, terus kemudian bekicot itu diceburin ke lubang itu, dikasih abu, terus kemudian ditutup. Itu masih ada aja setiap hari. Tapi sekarang setelah penduduk jadi predatornya, nggak ada lagi bekicot. Barangkali kesimpulannya gini, jadi di Konoha itu anak bangsa yang kreatif, yang cerdas, yang jenius, yang cerdas, yang kreatif, itu harus dikasih kesempatan sehingga dia akan menghasilkan penemuan-penemuan. Bukan tidak mungkin sampah yang menjadi masalah dan musibah ini akan bisa diolah menjadi atau disulap menjadi bahan yang berguna, sehingga sampah ini nggak ada. Bekicot aja ketika penduduk menjadi predatornya bekicot itu susah dicari. Nah nanti kalau anak bangsa yang jenius, cerdas, dan kreatif ini justru dipelihara, maka sampah yang menggunung ini tidak akan ada lagi. Nah, jadi itu saran saya, marilah kita menghormati anak bangsa yang jenius, yang cerdas, yang kreatif ini supaya memberikan hasil-hasil penemuan yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.